Selamat pagi menjelang siang anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan siang hari ini kalian masih dalam keadaan yang semangat dan tentunya sehat walafiat ya nak ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika ya nak ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu nak. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita langsung lanjutkan ke materi ya nak ya. Materi hari ini yaitu masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kita masih belajar tentang operasi hitung campuran. Nah, ingat nggak anak-anak? Kemarin kita sudah belajar apa aja nih dalam bab ini? Nah, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sifat-sifat operasi hitung pada bilangan. Ada berapa kemarin sifat-sifat operasi hitung pada bilangan nak? Ada 3. Yang pertama sifat komutatif, bagus. Lalu sifat asosiatif. Yang ketiga sifat distributif terhadap perkalian. Nah, kemarin kita juga sudah membahas tentang penerapan sifat-sifat itu ya nak ya dalam menyelesaikan masalah matematika. Nah, langsung kita masuk materi hari ini ya nak ya, operasi hitung campuran. Nah, kamu tentu sudah memahami cara menjumlahkan, mengurang, mengalihkan, atau membagi suatu bilangan ya nak ya. Kadang-kadang suatu persoalan itu memerlukan operasi-operasi secara bersamaan. Nah, jadi berurutan gitu ya nak ya. Nah, bagaimana urutan pengerjaan persoalan tersebut? Nah, langsung saja kita pelajari. Perhatikan persoalan berikut ini. Nah, kita baca bareng-bareng ya nak ya. Di sebuah gudang itu terdapat 125 karung beras dan 115 karung kedelai. Nah, ada berapa karung ini totalnya? 125 dan 115. Ada 240 karung beras dan kedelai. Nah, tiap-tiap karung beratnya 50 kg. Nah, seluruh barang tersebut akan dipindahkan dengan 2 truk. Nah, setiap truknya itu memuat beban yang sama. Nah, yang ditanyakan berapa kilogram muatan tiap truk? Nah, kita coba bareng-bareng ya nak ya. Nah, persoalan seperti ini dapat kita bawa ke dalam bahasa matematika. Kita tuliskan seperti ini nak. 125 ditambah dengan 115. Ini adalah banyaknya karung ya. Karung beras dan kedelai tadi. Dikali 50. Kenapa? Karena tiap karungnya itu beratnya 50 kg. Dan dibagi 2 karena nantinya akan dibagi ke dalam 2 truk. Dengan masing-masing truk bebannya sama ya nak ya. Nah, beban muatan tiap truk itu dapat dihitung dengan ada 2 cara di sini ya nak ya. Yang kita bahas ada 2 cara. Cara yang pertama, nah kita tuliskan ulang tadi dalam bahasa matematikanya 125 ditambah 115 dikali 50 dibagi 2. Nah, yang pertama kita jumlahkan dulu ya nak ya. Total karung ada 240. Dikali 50 dibagi 2. Coba kita hitung dulu ini 240 dikali 50. Hasilnya yaitu 12.000. Coba nanti kalian hitung ya nak ya, kalian kalikan. Hasilnya 12.000. Setelah itu 12.000 kilogram ini keseluruhannya ini kita bagi ke dalam 2 truk. Ternyata masing-masing truk yaitu memuat 6.000 kilogram. Nah, jadi tiap mobil atau truk itu mengangkut muatan sebesar 6.000 kilogram. Sekarang kita hitung dengan cara yang kedua nak. Ini masih sama ya seperti tadi. Kita jumlahkan tetapi kita kurung bagian belakangnya sini. Jadi nanti 50 akan kita bagi dulu dengan 2. Nah, yang depan menjadi 240 dikali dengan 50 dibagi 2 berapa nak? 25. 240 dikalikan 25 hasilnya 6.000. Sama ya ternyata ya hasilnya ya ketika kita kalikan dulu atau kita bagikan dulu. Nah, sekarang bagaimana menentukan hasil operasi ini? Nah,
dari mana kita harus memulai penghitungannya? Ada 12 dikali 30 dibagi dengan 5 dikurangi 2 ditambah 1. Nah, kita harus memulainya dari mana nih, Nak? Dari belakang atau dari depan atau dari tengah? Nah, itu ada aturannya ya, Nak ya. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kamu harus memperhatikan aturan-aturan ini, Nak. Nah, ini aturan-aturan ini kalian ingat-ingat ya, jangan sampai kebalik mengoperasikannya. Karena kalau operasi hitung pada bilangan itu terbalik-balik, nanti hasilnya bisa keliru. Nah, di sini ada urutan kekuatan tanda. Nah, tanda operasi yang sudah kita kenal yaitu ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Itu ada kekuatannya sendiri-sendiri ya, Nak ya, operasi itu. Nah, yang pertama nih ketentuannya, pengerjaan dalam tanda kurung didahulukan. Ternyata yang paling kuat itu bukan perkalian atau bukan penjumlahan, tapi tanda kurung. Nah, ingat-ingat ya, yang paling kuat itu yang ada tanda kurungnya. Nah, ingat, kalau disajikan tanda kurung dalam suatu operasi, itu tandanya kalian harus kerjakan pertama kali atau kalian operasikan yang dikurung dulu. Oke? Nah, habis yang dikurung, yang apa nih? Nah, setelah yang dikurung kamu selesaikan, lalu selanjutnya kekuatan tandanya berada di perkalian dan pembagian. Nah, perkalian dan pembagian itu sama kuat ya, Nak ya. Nah, di sini tetapi kalian kerjakan dari yang kiri dulu. Gitu ya, Nak ya. Jadi perkalian dan pembagian itu sama kuat dan kerjakan yang kiri dahulu. Nah, lalu yang ketiga baru deh ini operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan juga sama kuat dan kerjakan dari kiri dahulu ya, Nak ya. Operasi yang lebih berada di sebelah kiri. Nah, yang keempat, ketentuannya nih ya, operasi perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Oleh karena itu, kerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu sebelum kalian mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan. Ingat-ingat ya, Nak ya. Nah, kalau zaman dahulu nih, zaman dahulu waktu Bu Wida SD itu diajari dengan Pipolondo. Apa itu Pipolondo, Nak? Ping, poro, lan, sudo. Jadi urutannya itu Pipolondo. Ping, poro, lan, sudo. Ping itu kali, poro itu bagi, lan itu tambah, sudo itu kurang. Nah, gitu ya, Nak ya. Nah, kalian kalau yang bisa bahasa Jawa ini boleh nih ngapalin Pipolondo. Atau kalian sudah ada yang dengar ya, Nak ya, sebelumnya istilah itu. Nah, kita lanjutkan ya. Ingat ya tadi, kali bagi, baru tambah kurang. Nah, pada persoalan 12 dikali 30 dibagi 5 dikurang 2 ditambah 1, di sini bisa kita lihat sama-sama ya, Nak ya. Terdapat operasi perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Nah, menurut aturan kekuatan tanda, jawaban yang benar adalah sebagai berikut, Nak. Kita dahulukan apa dulu ini? Perkalian atau pembagian. Kita urutkan yang paling kiri. Nah, karena di sini perkalian dan pembagiannya seperti ini posisinya, berarti kita operasikan perkalian dulu ya. Karena perkalian ada di sebelah kiri. Nah, jadi 12 dikali 30 itu berapa, Nak? 360. Kita sudah mengalihkan ya di sini, kerjakan perkalian dulu 360. Yang buntutnya belakang tetap kita tuliskan seperti ini. Nah, habis perkalian tandanya yaitu pembagian, karena perkalian dan pembagian itu sebenarnya sama kuat ya, Nak ya. Tetapi karena tadi perkalian di kiri, berarti kita kerjakan perkalian dulu. Nah, sekarang pembagian 360 dibagi 5, hasilnya 72. Nah, kita kerjakan pembagiannya ini ya, Nak ya. Yang kedua yaitu 72. Kita tulis dikurangi 2 ditambah 1. Nah, pengurangan dan penjumlahan ini sama, kekuatannya sama. Kita kerjakan yang sebelah kiri dulu, yaitu 2 dulu, dikurangi 2 dulu. 70 dikurangi 2 yaitu 70.
72 ya nak ya. Tadi ibu bilang berapa nak? 72 dikurangi 2 yaitu 70 ditambah 1. Terakhir kita kerjakan ini ya penjumlahannya. 70 ditambah 1 yaitu 71. Bisa dipahami urutannya ya nak ya. Jadi perkalian dan pembagian dulu. Nah baru penjumlahan dan pengurangan. Nah jadi 12 dikali 30 dibagi 5 dikurangi 2 ditambah 1 sama dengan 71. Itu adalah jawaban yang benar. Nah tetapi jika ada tanda kurung walaupun itu penjumlahan atau pengurangan, misalkan ibu kurung di sini ya. Nah itu yang dikurung yang dikerjakan pertama kali. Gitu ya nak ya. Nah kalau yang ditanda kurung walaupun itu pengurangan tetap dikerjakan yang pertama kali. Nah, jadi tadi hasilnya berapa, nak? 71. Nah, ini adalah contoh pengerjaan yang salah ya, nak ya. Nah, contoh pengerjaan yang salah. 12 dikali 30 dibagi 5 dikurangi 2 ditambah 1. Ini kita apakan dulu ini ternyata? Oh, ternyata kita lihat di sini ya. 5-nya hilang. Nah, 30-nya masih. Ternyata 5 kita kurangi 2 dulu di sini. Padahal ini nggak ada kurungnya. Nah, kalau nggak ada kurungnya nggak boleh ya, nak ya. Harus urutan kekuatan tandanya, yaitu harus perkalian atau pembagian dulu. Nah, ini adalah contoh yang salah ya, nak ya. Jangan ditiru yang bawah ini. Nah, ini ibu berikan contoh yang salah agar kalian dapat melihat. Oh, ternyata kalau seperti itu adalah jawaban yang salah. Nah, kita lanjutkan contoh yang keliru tadi anak ya. Misalkan ini mau 5 dikurangi 2 dulu, hasilnya berapa di sini? Jadi 3. Nah, 3 ya. Lalu ini sembarangan kalau ini ya urutannya. 5 kurangi 2 dulu, 3. Lalu di sini 30 dibagi 3, yaitu 10. Nah, gitu ya. Lalu baru dikalikan dulu. Lalu dijumlahkan hasilnya 121. Ini jawaban yang keliru ya nak ya. Yang salah ya nak ya. Karena kita salahnya mungkin cuma di awal pertama tadi ya. Tapi selanjutnya nanti dia akan keliru. Itu ya nak ya. Jangan sampai lupa urutan kekuatan tanda operasi. Oke? Oke. Mengapa jawaban tersebut salah? Nah silahkan sampaikan pendapatmu nak. Nah, tadi sudah kita bahas ya, nak ya. Salah karena di sini dia dikerjakan pengurangan dulu padahal nggak ada tanda kurung. Nah, jadi jawabannya menjadi salah. Bisa dipahami ya, nak ya, dua contoh ini ya. Nah, sekarang contoh selanjutnya, tentukan hasil operasi berikut ini. Nah, langsung kita jawab ya, nak ya. Yang pertama, ada tanda apa aja nih, nak? Perkalian, pembagian, penjumlahan. Yang kita dahulukan yaitu perkalian atau pembagian. Kita kerjakan dari yang paling kiri. Nah, berarti kita kerjakan ini dulu ya. 40 dikali 15. Nah, 40 dikali 15 kita hitung duluan, nak. Nah, berapa nih? 40 dikali 15 yaitu 600. Nah, habis itu kita bagi dulu. Apa kita jumlah dulu ini, nak? Kita bagi dulu ya sesuai dengan urutan kekuatan tanda tadi. Nah 600 kita bagi 3 dulu hasilnya yaitu 200. Nah setelah kita bagi hasilnya 200 baru kita jumlahkan dengan 2. Hasilnya yaitu 202. Nah sekarang contoh yang kedua nak. 6 ditambah 5 dikali 6 dikurangi 6 dibagi dengan 2. Nah, kita kerjakan yang mana dulu nih? Tanda operasinya. Ingat tadi urutan kekuatan pertama kurung. Nah, di sini nggak ada kurung ya nak ya. Berarti kali atau bagi. Nah, kita lihat yang sebelah kiri kali dulu atau bagi dulu? Kali dulu ya nak ya. Berarti nanti 5 kita kalikan dengan 6 dulu. Nah ini kita operasikan yang pertama kali ya nak ya. Nah jadinya berapa ini? 5 dikali 6. Nah sebenarnya boleh juga ini pembagian. Nah langsung kita kurung seperti ini juga boleh ya nak ya. Kenapa? Karena perkalian dan pembagian itu memiliki kekuatan yang sama. Nah lalu kita kalikan dulu nak. 5 dikali 6 hasilnya 30. 6 dibagi 2 hasilnya 3.
Nah, operasi yang penjumlahan dan pengurangan tetap kita tulis ya, jangan sampai ditinggal. Nah, sebenarnya kalau kita tadi mau lakukan satu-satu sama ya nak ya. Ini 5 dikali 6 dulu Bu. Boleh, baru 6 dibagi 2. Hasilnya nanti sama ya nak ya, ketika ini apa? Kita sekalian aja gitu ya ini ya. Nah, setelah itu kita lakukan operasinya tinggal penjumlahan dan pengurangan. Itu kekuatannya sama ya nak ya. Nah, tetapi agar kita konsisten mengerjakannya, kita kerjakan mulai yang kiri. 6 ditambah 30 yaitu 36. Nah, selanjutnya baru dikurangi 3 yaitu 33. Bisa dipahami ya nak ya sampai contoh ini? Nah, sekarang contoh selanjutnya ini. Ada apanya ini, nak? Ada pecahannya. Nah, ada pecahannya ya. Nggak masalah. Kalian sudah mempelajari pecahan mulai dari kelas berapa? Kelas 4 ya. Kelas 4. Nah, ini ya. 5/4 ditambah dengan 3/4 dikalikan dengan 8 dikurangi negatif 8. Nah, perhatikan di sini ada kurungnya enggak, nak? Ada kurungnya. Berapa kurungnya? 1, 2. Ada 2 kurungnya. Nah, kurung yang depan ini menandakan operasi ini harus kita kerjakan pertama kali nih. Nah, boleh kita ngelancangi perkalian. Nah, dan malah harus ya, nak ya, harus. Karena ini ada kurungnya. Tanda kurung itu mempunyai kekuatan paling tinggi. Gitu ya, kita kerjakan dulu yang penjumlahan ini. 5/4 ditambah 3/4. Nah, sebenarnya cara menjumlahkan pecahan campuran ini ada berbagai trik ya nak ya, yang dulu kalian telah pelajari di kelas berapa ini? Di kelas 5 ya nak ya, di kelas 5 kalau penjumlahan seperti ini. Nah, kita jumlahkan dulu bagian bulatnya 5 tambah 3. Lalu bagian pecahannya nanti juga kita jumlahkan. 1/4 ditambah dengan 3/4. Nah, 5 ditambah 3 itu nanti hasilnya berapa nak? 8. Lalu 1/4 ditambah 3/4 hasilnya 4/4. Nah, ingat dalam menjumlahkan suatu pecahan, perhatikan dulu. Apanya yang diperhatikan? Penyebutnya. Nah, penyebutnya harus sama. Gitu ya nak ya. Nah, ini sudah kita kurung di sini dulu biar nggak lari. Nah, lalu kita tulis ini ya operasi selanjutnya. Kali 8 dikurangi negatif 8. Nah, perhatikan ini tanda pengurangan ketemu dengan tanda negatif. Jadi apa? Prok, prok, prok. Jadi plus ya nak ya. Nah, jadi penjumlahan. Nah, setelah ini kita hitung yang dikurung dulu nih, 8 tambah 1 karena 4/4 hasilnya 1. Nah, lalu dikali 8 ditambah 8. Tetap yang dikurung dulu ya nak ya, 8 tambah 1 yaitu 9. Nah, 9 dikali 8 ditambah 8, mana dulu nih yang dikerjakan? Yang kali dulu ya nak ya. Nah, 9 dikali 8 hasilnya 72, baru kita tambahkan 8. Hasil akhirnya ternyata 80. Bisa dipahami ya nak ya? Nah, contoh yang keempat. 8 dikurangi 0,5 dikali 6 ditambah 10 dibagi 0,2. Wah, ini sudah ada bentuk desimal juga ya nak ya. Nah, kita kerjakan apanya ini dulu? Gak ada tanda kurung mengurung ini. Nah, berarti yang paling kuat adalah perkalian atau pembagian. Lihat, perkalian dan pembagiannya ada ya. Nah, kita kerjakan perkalian dan pembagiannya dulu. Nah, boleh kita pisah seperti ini dulu juga boleh ya nak ya. Jadi kalau biar kalian gak bingung, boleh kalian pisah dulu. Kita kerjakan yang perkalian dulu ini. Kita punya berapa ini? 0,5 dikali 6. Nah, 0,5 itu apa sih nak? Bentuk 0,5 itu boleh kita ubah ke pecahan menjadi 5/10. 5/10 dikali 6. Nah, kalau perkalian seperti ini gimana ini? Nah, yang dikalikan cukup pembilangnya saja ya nak ya, 5 dikali 6. Ini ada di materi kelas 5. Jangan dilupakan yang di kelas 5 ya nak ya.
Nah, 5 dikali 6 yaitu 30. Penyebutnya tetap 10. Ternyata 30 dibagi dengan 10, yaitu hasilnya 3. Nah, selanjutnya kita kerjakan pembagiannya dulu, nak. 10 dibagi 0,2 sama dengan 10 dibagi 2 per 10. Jadi 0,2 boleh kita ubah bentuknya menjadi 2 per 10. Nah, pembagian dengan pecahan, ingat ya nak ya. Kita bisa merubahnya sebagai perkalian dengan membalik pecahan yang di belakang ini. Nah, jadi bentuknya menjadi 10 dikali dengan 10 per 2. Perkalian hanya dikalikan dengan pembilangnya. Berarti 10 dikali 10 yaitu 100. 100 dibagi 2 yaitu 50. Atau kalian boleh menyederhanakan dulu ini bentuk 10 per 2. 10 per 2 yaitu 5. Nah, sama ya hasilnya ya. 10 dikali 5 sama dengan 50. Setelah itu kalian masukkan nih yang 0,5 dikali 6 tadi. Nah, kalian sudah menghitungnya yaitu 3. Ingat tanda pengurangannya tetap loh nak ya. Kita hanya mengalihkan ini dulu tadi. Kita ganti dengan 3. Ditambah yang sini menjadi 50. Nah, ini kerjakan yang mana dulu? Nah, kekuatannya sama ya antara penjumlahan dan pengurangan. Hanya kita kerjakan dari yang kiri dulu nak. 8 dikurangi 3 hasilnya 5. 5 ditambah 50 hasilnya 55. Nah, sampai contoh ini bisa dipahami ya nak ya. Nah, sekarang satu contoh lagi. Nah, di sini ada contoh soal cerita ya nak ya. Nah, kita pahami bareng-bareng ya. Pak Doni adalah penjual buah-buahan. Suatu ketika ada seorang yang membeli jeruk 3,5 kilogram dan mangga 7 kilogram. Harga jeruk 10.000 per kilogram dan harga mangga 9.000 per kilogram. Pembeli itu membayar dengan uang 100.000. Bagaimana kalimat matematikanya? Nah, berapa nih kembalian yang diterima pembeli itu? Nah, jadi persoalan ini dapat kita tulis dalam kalimat matematika ya nak ya. Nah, uangnya ada berapa yang dibayarkan? Nah, ibu ulangi ya, kita ulangi kasusnya ini. Ada penjual buah, ada yang membeli jeruknya 3,5 kilo, mangganya 7 kilo. Harga jeruknya 10.000, harga mangganya 9.000 per kilogramnya. Nah, pembelinya bayar 100.000. Nah, kalimat matematikanya ditulis seperti ini, nak. Nah, jadi 100.000 kan bayarnya 100.000 ya. Yang untuk membeli itu ini. Nah, ibaratnya kita mau beli jus ya, nak ya. Misalkan jusnya harga 10.000. Kita punya uangnya 20.000. Berarti soal matematikanya kalau kita ketika membeli jus harga 10.000 berarti 20.000 dikurangi 10.000. Itu ya nak ya, konsepnya seperti itu ya. Nah di sini punya 100.000 dikurangi 3,5 kilogram jeruk dikali 10.000 karena harganya tiap kilogramnya 10.000. Ditambah lagi yang mangga 7 kilogram kali 9.000 karena tiap kilogramnya harganya 9.000. Nah, dapat dipahami ya nak ya kalimat matematika ini ya nak ya. Nah, sekarang kita akan mencari uang kembalian yang diterima. Nah, berarti kita tinggal mengurangkan ya. Kita uangnya tadi punya 100.000, pembelinya tadi ya. 100.000 dikurangin ini tadi. Kita hitung ya nak ya. Nah, sama dengan 100.000 dikurangin. Nah, ini kita apakan dulu ini. Yang kita operasikan ingat yang perkalian terlebih dahulu ya nak ya, perkalian dulu. Nah di sini 3,5 itu kita ubah ke bentuk pecahan biasa dulu boleh nak. 3 dikali 2 6, 6 tambah 1 7. 7 per 2 dikali 100.000 ditambah 63.000. 63.000 yaitu dari 7 dikali 9.000. Yang depan sebenarnya boleh ya langsung kalian kalikan. Cuman di sini biar lebih rinci, ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa dulu. Nah, baru kita kalikan ya.
10.000 boleh kita bagi dengan 2 dulu nak. 10.000 dibagi 2 yaitu 5.000. Nah 5.000 dikali 7 hasilnya 35.000. Atau kalian mau kalikan dulu boleh. 7 dikali 10.000 yaitu 70.000. 70.000 dibagi 2 35.000. Nah setelah itu kalian kerjakan yang di dalam kurung dulu ya nak ya. 35.000 ditambah 63.000 yaitu 98.000. Wah ternyata kembaliannya cuma dikit ya nak ya. Ternyata untung nggak kurang nih pembelinya. Ternyata kembaliannya adalah 2.000. Dari mana? 100.000 dikurangi 98.000. Bisa dipahami ya nak ya. Jadi uang kembaliannya yaitu 2.000 rupiah. Nah sekarang latihan ya nak ya. Seperti biasa latihan ini ada di buku paket nak. Di buku paket halaman sebentar ibu lihat ya. Soalnya ada di buku paket halaman 53. Nah, halaman 53 dan 54. Ini adalah halaman 53. Lalu yang soal ceritanya halaman 54. Di sini ada 15 soal ya, Nak ya. Ada ini kalian hitung nanti urutan kekuatan perkaliannya ya, Nak ya. Ingat tadi yang pertama apa, Nak? Kurung. Yang kedua perkalian dan pembagian, lalu dilanjutkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Ini soal ceritanya ya nak ya. Nah untuk soal latihan kali ini nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian saja, tidak perlu dikumpulkan ya nak ya. Tidak perlu dikumpulkan, ini untuk latihan kalian. Jadi boleh kalian kerjakan semuanya dengan nggak usah ini ya, maksudnya nggak usah seperti dikejar mau dikumpulkan. Yang penting kalian ini buat latihan, ini kebutuhan kalian sendiri gitu ya nak ya. Nah ketika kalian mau berlatih, insya Allah nanti kalian akan menyerap materi pembelajarannya lebih cepat, lebih maksimal gitu ya nak ya. Ini kalian kerjakan saja, tidak perlu dikumpulkan. Nah, dalam mengerjakan latihan ini, silahkan kalian kalau ada kesulitan boleh WA tanya ke Bu Ida ya nak ya. Nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu. Ya, tanya saja. Nah, WA aja. Misalkan di foto Bu ini gimana caranya. Nah, nanti Bu Ida kasih penjelasan. Gitu ya nak ya. WA Bu Guru ya nanti ya kalau kalian kesulitan mengerjakan latihan. Nah, di sini ada latihan ada 10 nomor dan 5 nomor. Ada 15 nomor. Nah, untuk ini ya, halaman selanjutnya ini hanya ringkasan materi untuk satu bab ini, Nak. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan satu bab ini dalam waktu 2 minggu ya, Nak ya. Karena di bab ini kita materinya tidak terlalu banyak, Nak. Nah, jadi ini ringkasan materi mulai dari awal ya. Sifat-sifat operasi hitung dan yang terakhir tadi adalah operasi hitung campuran. Itu ya nak ya. Nah, silahkan sekarang kalian mulai kerjakan latihannya di buku tulis kalian saja ya nak ya. Tidak perlu dikumpulkan. Nah, ada 15 nomor. Tadi di halaman berapa nak? Ibu ulangi, ada di halaman 53 dan 54. Nah, sama ya soalnya ya, ada 10 dan 5. Jadi ada 15 soal nak. Gitu ya nak ya. Nah, lalu untuk ringkasan materi bisa kalian baca sendiri. Nah, pertemuan kita untuk bab 2 ini mengenai operasi hitung campuran sudah selesai ya nak. Persiapkan diri kalian untuk penilaian harian selanjutnya. Oke? Nah, setelah ini pertemuan besok kita akan belajar mengenai soal-soal latihan untuk penilaian harian kedua. Oke nak? Masih semangat ya nak ya? Nah, selamat berlatih anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian diberi kemudahan ya dalam memahami materi matematika ini ya nak ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita siang hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama nak. Bersama-sama ya nak ya. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin.
Nah, jangan lupa kerjakan latihan di buku catatan. Kalau ada yang kesulitan, boleh WA Bu Wida ya nak ya. Nah, spesial nih, tidak perlu dikumpulkan ya nak ya, cukup buat latihan kalian saja. Oke? Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.